Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Walam yadhkur, dan dia tidak ingat, wa ghuslu, dan mengulangi membasuh pakaiannya. Hadatsani Yahya an Malikin an Ismail bin Abi Hakim anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fi sholatin min sholawat tsumma asyara ilaihim biyadi anim kuthu fadhaba thumma raja'a wa ala jildihi atharul ma. Ini udah dibaca kemarin. Terus wa haddatsani an Malikin an Hisham bin Urwah an Zaid bin Sald annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab ila al-Jurf fa nadhara fa idza huwa qad ihtalama wa shalla wa lam yaghtasil fa qala wallahi ma arani illa tamaltu ma arani illah talamtu wa ma sya'artu wa shallaitu wa ma ghtasaltu qala faghtasala wa ghasala ma ra'a fi thawbi wa dhaha ma lam yara wa adzana wa aqama thumma shalla ba'da irtifa'i duha mutamakkinan. Riwayat dari Imam Malik, dari Hisham, dari Urwah, dari Zaid bin Salt ini, dia berkata bahwa saya pernah satu ketika keluar bersama sahabat Umar bin Khattab menuju tempat air Juruf itu. Panadzara, kemudian sahabat Umar melihat faidan huwa qad ihtalama. Tatkala siapa itu namanya Zaid nih kalau ini fanadzara faidha huwa qad ihtalama. Maka tatkala nazoro ini huwa Umar bin Khattab ini telah qad ihtalama, mimpi ya. Kemudian wasalla, dia sholat, walam yaghtasil, belum mandi. Faqala wallahi ma arani, sahabat Umar berkata, demi Allah saya meyakini, tidak meyakini ma'aroni, tidak meyakini saya kecuali saya mimpi dan saya tidak merasa. Kemudian saya sholat dan tanpa mandi dulu. Qala faghtasala. Kemudian Zaid berkata, setelah beliau mengatakan itu, kemudian dia akhirnya mandi. Tidak kan tadi kan cerita kepada orang-orang mandi, kemudian membasuh apa yang dilihat pakaiannya, yaitu ada bekas air sperma, wa nadhaha malam yaro, dan yang tidak dilihat dia dicepetin semua kainnya. Kemudian baru setelah itu qomat dan sholat ba'da irtifa'id duha. Waktu itu sholat sampai sudah matahari sudah naik gitu. Nah, jadi artinya gini, tadi waktu sholat subuh udah sholat subuh, tapi karena baru ingat melihat ada bekas air mani, dia balik melakukan lagi gitu, diulang. Makanya dia i'adatul junub, mengulangnya itu sudah agak siang, karena tadi kan tahunya sudah, ingatnya sudah selesai, udah siang. Gitu. Nah, artinya maksudnya apa hadis ini, bahwa ini satu contoh juga namanya qada itu ada ya. Rasulullah juga pernah melakukan waktu satu perjalanan di Sahih Bukhari ya. Matahari udah tinggi, kemudian Rasulullah suruh azan, qomat, dan langsung pada sholat berjamaah subuh. Dengan
Hadis kaulinya, man nama aw nasya an sholatin falyusolli idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau lupa belum sholat, begitu ingat dia wajib sholat. Nah, sholat yang seperti itu oleh ulama, Nabi nggak ngomong qadha, oleh ulama disebut namanya sholat qadha. Sholat yang dilakukan di luar waktunya namanya sholat qadha. Qadha itu bayar. Nah, ada, kalau adaan itu melakukan sholat pada waktunya. Itu. Ini di samping itu juga hadis ini menunjukkan bahwa kalau belum mandi jinabat, apapun alasannya, apakah karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, begitu dia ingat ataupun ada yang ngasih tahu, maka diulangi lagi, wajib mandi lagi, dan juga wajib sholat lagi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa air sperma itu walaupun suci, ya, tapi kain kita yang kena air sperma hendaknya dicuci, dibasuh. Ya. Kenapa? Karena bisa terjadi tercampur dengan air madhi, bukan air sperma saja. Kalaupun tidak tercampur air madhi, artinya air sperma itu suci, tapi kotor, artinya menjijikan. Maka sebaiknya harus jangan pakai kain yang kena air sperma. Ini hadis ini menunjukkan begitu. Kan katanya nggak najis, iya, nggak najis. Tapi Rasulullah pada waktu nggak najis, tapi Rasulullah pada waktu mau sholat subuh dikerok oleh Siti Aisyah. Itu. Nah, kembali pada pelajaran. Wa haddatsani an Malikin an Ismail bin Abi Hakim an Sulaiman bin Yasar anna Umar bin Khattab goda ila ardihi bil juruf fawajada fi thawbihi ihtilaman faqala laqad tulitu bil ihtilami mundu wallaitu amron nas faghtasala wa ghasala ma ra'a fi thawbihi minal ihtilam tsumma shalla ba'da an tala'atis syamsu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Ismail dari Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar ini dia berkata bahwa sahabat Umar, atau meriwayatkan bahwa sahabat Umar pergi menuju buminya, yang dimaksud menuju tempatnya di tanah Juruf, ya. Fawajada fi thawbi ikhtilafan. Dia tiba-tiba, sebenarnya Juruf tadi adalah wadah air, ya. Tiba-tiba beliau melihat atau menemukan bekas mimpi. Bekas mimpi berarti ada air sperma gitu, ada bekas di kain fitobi. Faqala laqad tulibtu. Kata sahabat Umar, sungguh saya diuji oleh Allah dengan selalu mimpi keluar air sperma sejak saya menguasai manusia, maksudnya sejak menjadi khalifah. Jadi sahabat Umar itu sejak menjadi khalifah, mungkin karena saking sibuknya tidak sempat berhubungan badan dengan istrinya, ya, jadi sering mimpi. Karena manusia itu semakin cerdas, akalnya itu semakin besar syahwatnya. Sahabat Umar itu orang yang cerdas, ya. Ya, sementara tidak disalurkan pada tempatnya, itu biasanya dengan cara mimpi gitu. Karena tadi sibuk mengurus manusia, mungkin tidak sempat dengan hubungan dengan istrinya, akhirnya di waktu tidur beliau mimpi. Nah,
Dan itu sering, kata beliau. Setelah itu, nah ini pada saat yang bawa kamu pergi itu, melihat ada bekas. Maka beliau mandi waghosala. Ya. Pertama dibuang bersihkan gosala, membasuh maro'a fitobi, apa yang terlihat di kainnya. Ya. Kemudian mandi, baru sholat. Sholatnya itu sudah terbit matahari. Itu sholat subuh, udah siang. Nah, kembali lagi kalau sholat di luar waktu kan sudah habis waktu. Maka itu namanya sholat qadha. Ya. Rasulullah tidak mengatakan qadha, bahasanya begini kalau Rasulullah. Man nama aw nasya an sholatin falyusolli idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran, siapa yang lupa sholat, maka hendaklah sholat pada saat ia ingat. Nah. Lalu ulama mengambil qadha, bahasa sholat qadha itu dari mana? Dari hadis tentang puasa. Ja'at, dalam Sahih Bukhari ada hadis, ja'at imro'atun wa qalat, ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha syamu syahrin. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, dia bertanya, Rasul, ibu saya meninggal, wa 'alaiha syamu syahrin, 1 bulan penuh dia enggak puasa. Afa aqdiha ya Rasulullah, apakah saya harus mengqadainya ya Rasul? Tuh, qadha dari situ, dari hadis puasa. Rasulullah jawab, na'am, iya. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Ini hadis Nabi, dari Nabi yang menjawab. Hutang kepada Allah lebih berhak dibayar. Jadi kalau tadi hutang sholat maka wajib dibayar, makanya ulama menyatakan qadha, sholat qadha. Ya. Yang ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh, enggak ada sholat qadha, itu maksudnya jangan biar orang jangan ngegampang, ada sholat qadha ini niat ntar aja kan gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau udah terlanjur ya sholat harus wajib dibayar gitu. No. Ini kembali tadi tentang air sperma itu hukumnya suci, ya. Tapi karena menjijikan, ya. Sementara an-nadzafah, kebersihan itu bukan hanya suci. Sekalipun suci kalau menjijikan, kalau kotor harus dibuang, harus disingkirkan dalam sholat itu. Nah, kembali, tanah itu suci kalau nggak kena kecampuran kecampuran najis. Aslinya tanah suci. Bisa mutanazil karena dikencingin, karena diinin kotoran binatang. Kalau aslinya adalah suci. Nah, kemudian itu tanah suci, di depan di sajadah ada tanah, ya dibuang gitu loh. Walaupun itu suci, sama dengan air sperma itu suci. Karena itu adalah kotor, maka harus dibersihkan, dibuang. Gitu. Apalagi kalau bagi yang ragu hatinya, ini andaikan murni air sperma juga harus, apalagi kalau yang ragu apakah ini kecampuran dengan madhi atau enggak. Nah itu udah jelas, kalau begitu berarti anggap najis. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang tinggalkan yang ragu karena mungkin ada kemungkinan dengan madhi, ila ma itu yang pindah kepada yang tidak meragukan, berarti anggap tidak ada. Apa itu namanya, harus dengan dibersihkan. Wa hadatsani an Malikin an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar anna Umar bin Khattab shalla bin nas as-subha
Tsumma ghada ila ardihi bil juruf. Fawajada fi thawbihi ikhtilaman faqala inna lamma asabnal wadaka lanatil uruq wagtasala wa ghasala ihtilam min thawbihi wa ada li sholati. Ini hampir sama dengan di atas. Kan hadis itu kadang-kadang sama tapi kalimatnya yang berbeda-beda. Riwayatnya kepada orang lain juga berbeda. Sahabat Umar bin Khattab sholat subuh bersama manusia jamaah. Tsumma ghada ila ardihi. Kemudian dia pergi, artinya dah habis sholat subuh pulang. Fawajada fi thobi tilaman, tiba-tiba begitu didatang di rumahnya, di tempatnya, dia menemukan pakaiannya ada bekas air spermanya. Faqala inna lamma asabnal wadaka lanatil uruq. Kata sahabat Umar, sungguh mana tatkala kami mengenai atau menimpa pada awadak itu lemak ya. Sejak saya menambah lemaknya dari gemuk misalkan, lanatil uruk, urat-urat itu jadi lemah. Wagtasala, yang dimaksud ini cuma tambahan bahasa dia. Nih sejak saya ini kok, kalau tadi di atas sejak saya menjadi khalifah. Sekarang bahasanya sejak saya menjadi orang yang gemuk, jadi sering terjadi mimpi gitu. Akhirnya beliau habis sholat subuh tadi dengan orang berjamaah, beliau mandi dan mencuci pakaian yang tadi bekas ada air spermanya karena mimpi tadi. Wa ada li sholati, beliau mengulangi sholat, tapi sudah sendiri karena jamaah udah bubar. Ini jadi walhasil kalau kita punya jinabat kemudian kita ada sesuatu air sperma di pada kain kita, itu menurut hadis ini adalah harus mengulangi. Kenapa mengulangi? Karena tadi berarti kalau mengulangi menganggap bahwa kain yang ada air spermanya itu berarti dihukumi najis. Mutanajis maksudnya. Nah, sholatnya nggak batal karena sesuatu. Dia sholatnya karena pakai pakaiannya yang tidak suci dianggapnya. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah sholat memakai kain yang bekas hubungan dengan Siti Aisyah. Itu riwayat Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah pernah sholat habis pakai kain yang berhubungan dengan saya, gitu. Itu cuma dikeruk saja. Nah ini sahabat Umar, lalu bagaimana nih? Akan berarti berbeda antara sahabat Umar, antara Rasulullah dengan sahabat Umar. Makanya kadang-kadang kesininya akhirnya berbeda pendapat antara Imam Abu Hanifah sama tabi'innya. Kalau sahabat sudah semuanya. Pada zaman khalifah sahabat ngikutin sahabat Umar. Tapi setelah tabi'in itu ada yang mengambil hadis Nabi, apa yang terjadi pada Nabi, ada yang mengambil yang terjadi pada sahabat Umar. Semuanya benar, cuma begini, aslinya air sperma itu tidak najis, ya. Ini asli. Kemudian air madhi itu najis, wadhi najis. Karena banyak di antara kita berbeda, ada yang tidak keluar air madhi, tapi banyak juga yang sebelum keluar air sperma sudah keluar madhi dulu.
Bahkan dalam keadaan capek saja kadang-kadang ada yang keluar madhi. Nah sebenarnya madhi itu adalah najis. Siapa tahu, dan orang kan nggak beda-beda. Siapa tahu orang itu, orang termasuk sobat Umar ini, orang yang selalu sering keluar madhi sama sobat Ali. Ya maka bisa terjadi tercampur air maninya. Makanya beliau dianggap itu harus pakai kain yang lain. Jadi artinya kalau kita ya lihat kalau itu orang-orang yang tidak pernah air madhi, ya sudah silahkan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Tapi kalau yang sering keluar madhi, ya harus ikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Umar. Wah itu kan namanya bid'ah. Ya. Rasulullah tidak melakukan. Sekali lagi sahabat Umar itu sudah dapat restu. Hadisnya banyak ya. Alaikum bisunnati was sunnatil khulafair rasyidin. Ikuti sunahku dan ikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para Abu Bakar, khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada lagi hadis, ashabi kan nujum manik tadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Siapa yang mengikuti sahabatku, maka dia sudah dapat petunjuk. Itu artinya Rasulullah mengizinkan kita mengikuti melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat. Lebih-lebih dua sahabat tadi ada hadis yang lebih khusus. Iqtadu billadaini min ba'di. Kata Rasulullah, ikutilah dua orang setelah aku meninggal nanti. Abi Bakrin wa Umar. Jadi ikutilah kedua orang setelah aku meninggal nanti, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Lau kana min ba'di nabiyun la Umaru al-yaku. La kana Umaru al-yaku. Seandainya ada nabi setelah aku meninggal, maka yang paling layak menjadi nabi adalah sahabat Umar. Jadi ucapan-ucapan itu menunjukkan bahwa kita boleh mengikuti sahabat yang walaupun secara zahirnya bertentangan dengan nabi, padahal tidak bertentangan. Tadi sudah saya jelaskan, bisa terjadi karena sahabat Umar banyak madhi, bisa terjadi campur, maka mani itu jadi ikut mutanajis. Gitu. Kalau Rasulullah orang yang paling besar syahwatnya, tapi paling pandai, paling bisa menahan nafsunya. Sehingga dengan bisa menahan nafsu, maka tidak mungkin keluar madhi. Atau mungkin keluar madhi pun bisa jarang-jarang. Makanya pada saat sholat subuh habis bukan dengan Siti Aisyah, mandi, kemudian kain yang melakukan tadi dipakai untuk sholat subuh. Sementara sahabat Umar balik lagi sholatnya, ulangi. Ini bertentangan secara zahir, tapi secara ini tidak bertentangan. Artinya sahabat Rasulullah nggak ada madhi, sahabat Umar ada madhi, wajar mengulangi. Ya kita tinggal lihat, saya ini orang yang banyak madhi enggak, sering keluar sesuatu tanpa hubungan. Kalau keluar sesuatu tanpa hubungan itu berarti madhi, kan gitu. Makanya kalau sampai terjadi seperti itu, udah pasti itu ada air sperma yang kecampuran dengan air madhi. Kalau enggak, ya sudah, tidak perlu diulang, kan gitu. Ini dalam hal ini malah sahabat Imam Syafi'i lebih ringan. Imam Syafi'i enggak perlu mengulang. Madhi air mani suci, udah. Imam Abu Hanifah harus diulang gitu. Dalam hal ini, tapi kebanyakan memang lebih ketat, lebih ini Imam Abu Hanifah. Ya. Makanya di Indonesia, di Pulau Jawa dulu, para ulama-ulama dari kiriman Raja Turki untuk mengislamkan Pulau Jawa, kalau madhab yang lain nggak diterima, keras. Orang Hindu nggak mau, tapi begitu yang bermadhab Syafi'i datang, diterima.
Karena lunak ngikutin ya. Kalau Abu Hanifah nggak boleh mengikuti adat Jawa itu. Imam Syafi'i ya silakan. Rasulullah juga pernah ngikutin orang apa jahiliyah. Akikah itu ngikutin jahiliyah cuma dirobah. Orang jahiliyah akikah itu kalau lahir anak laki-laki baru menyembelih kambing, kambingnya ditaruh di berhala darahnya untuk mandi anak lahir. Rasulullah dirobah jadi laki-laki perempuan sama akikah, bukan hanya anak laki saja. Jangan mendewakan anak laki-laki ya Rasulullah. Perempuan pun sama anak. Jadi harus diakikahin, cuma bedanya laki-laki 2, perempuan 1. Itu karena mengikuti adat cuma dirobah. Terus kambingnya tidak boleh ditaruh di Ka'bah, berhala, dibagi-bagikan ke tetangga, darahnya dibuang, jangan untuk mandi. Najis darah itu. Nah, para ulama dulu umat Syafi'iyah datang ke Jawa, ikutin adatnya tapi diganti. Adatnya apa? Kalau 7 hari kematian itu pada kumpul, ya, main gaple, main apa segala kumpul, tapi yang enggak. Oleh Wali Songo, oleh Pak ulama yang bermadzhab Syafi'i diikuti ayat kumpul, menghibur orang yang telah ditinggalkan keluarganya, tapi diisi dengan zikir kepada Allah. Itu ngikutin Rasulullah juga namanya. Rasulullah juga pernah, cuma beda bentuk-bentuknya aja saja. Nah ini tadi jadi banyak ya hal-hal begitu itu. Nah, semakin banyak membaca, insya Allah semakin tidak rewel. Semakin kurang baca, semakin rewel. Apa rewel? Rewel tuh gampang ngomong, oh orang salah semuanya. Ada orang melakukan begini salah karena taunya begitu gitu. Tapi kalau semakin banyak baca, oh dari pantesan ada, oh dari sini bisa gitu. Sobat Imam Abu Hanifah itu banyak yang berat. Dalam hal ini tadi berat kan harus mengulang. Imam Syafi'i tidak, orang mani itu tidak najis. Jamaah berat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Syafi'i sunnah muakkad, Imam Abu Hanifah wajib fardu ain. Imam Malik fardu kifayah, nggak ada blok S yang berjamaah dosa seblok S kalau Imam Abu Malik. Imam Abu Hanifah per orang, ya orang yang jamaah dia yang dosa gitu. Kalau Imam Syafi'i tidak, cuma nggak dapat kesempurnaan. Sholatnya tetap sah di rumah, tapi tidak sempurna, nggak dapat pahala jamaah. Kalau Imam Abu Hanifah nggak sah, la sholat alijadil masjid illa fil masjid. Tidak sah sholatnya orang yang dekat masjid kecuali di dalam masjid. Artinya kalau pengen sah sholatnya harus di masjid. Kalau di luar masjid tidak sah. Tapi Imam Syafi'i bukan tidak sah, tidak sempurna. Bukan berarti Imam Syafi'i nggak beralasan, ada dengan hadis yang lain. Ada hadis sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fad bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu melebihi sholat sendirian dengan selisih 27 wafilatin 25 derajat. Kata-kata melebihi berarti tidak wajib, cuma kesempurnaan. Dan itu banyak nanti ya, banyak sekali. Kadang-kadang ya, nanti hadis yang apa itu namanya, yang ini oleh Imam Syafi'i dipegang oleh kelompok apa namanya itu jamaah yang lain. Kadang-kadang hadis yang diartikan atau yang diterjemahkan Imam Abu Hanifah dipegang oleh kelompok yang lain kan gitu. Tapi semuanya hadis, semua dari hadis, semua dari Al-Quran maupun hadis. Cuma beda cara mentafsirinya saja. Kalau orang yang banyak baca, insya Allah enggak rewel. Oh dia mengikuti sana, ya udah. Tapi kalau enggak banyak baca, rewel, merasa orang lain salah. Yang paling benar dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri.
Kembali lagi pada pelajaran. Wa hadatsani an Malik an Hisham bin Urwah an abihi anna Umar bin Khattab kataba ila Abi Musa al-Asy'ari. Mana tadi ya? Kok hilang? Dulu. Oh, ini. Kembalikin. Wa haddatsani an Malikin bin Hisham bin Urwa an Abi an Yahya bin Abdurrahman bin Hatib an-Nau tamaroma Umar bin Khattab fi raqbin fihim Amr bin As. Suatu ketika Abdurrahman bin Hatib melaksanakan umroh bersama sahabat Umar bin Khattab. Dalam satu kelompok itu ada yang bernama Amrun bin As. Wa anna Umar bin Khattab ar-Rosa. Ya. Dan sahabat pada saat itu satu kelompok rombongan muktamir, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Amr bin As. Sahabat Umar bin Khattab istirahat ar-Rosa, ya. Pada waktu akhir malam, sahabat Umar istirahat di Torik, di satu sebagian jalan qoriban min ba'dil miyah, itu dekat dengan air, artinya istirahat itu dekat dengan ada air di situ. Fahtalama Umaru. Kemudian sobat Umar begitu tidur bersandar, mimpi keluar air sperma. Wa qad kada ayusbiha, padahal waktu itu sudah mendekati subuh. Falam yajid ma'arraqbi ma'an. Kemudian sahabat Umar tidak menemukan bersama rombongan itu air, tidak menemukan air bersama rombongan itu. Faroqiba hatta ja'al ma'a faja'ala yagtasil. Dia mencari air itu, sahabat Umar itu datang ke air sampai beliau mandi, maro'a min dzalikal ihtilam, udah selesai mandi, hatta asfaro, tapi sudah terang, ya. Matahari sudah mulai menongol, tolaat, ya. Faqala lahu Amrun bin As, kata sahabat Amr bin As berkata kepada sahabat Umar, asbahta wa ma'ana thiyabun fada saubaka yugsal. Jadi kata sahabat Amr bin As ini, begitu udah pagi-pagi tadi, kami ini kan punya pakaian banyak, wahai Umar, tinggalkan pakaianmu, maka nanti dibasuh, pakailah pakaian kami. Faqala Umar bin Khattab, wa ajaba laka, alangkah kagumnya kepadamu ya Amr bin As, saya terima kasih kamu menawarkan pakaian. Lain kunta tajidu thiyaban fa afakullun nasi yajidu thiyaban wallahi law fa'altu ala kanat sunnatan bal agsilu ma ra'aitu wa amdau ma'al araq. Terima kasih, kamu sangat mengagumkan menawarkan pakaian, kata sahabat Umar. Kata sahabat Umar, demi Allah, seandainya aku melakukannya, lakanat sunnatan, maka itu akan menjadi sunnah yang akan diikuti oleh orang-orang kita, orang-orang setelah saya meninggal nanti. Artinya setiap mau sholat selalu pinjem kain orang lain, kata sahabat Umar. Terima kasih, saya tidak akan minum, saya akan mandi, saya akan cuci pakaian saya baru sholat. Itu sahabat Umar khawatir nanti diikutin setiap ada orang mau sholat pinjem kain orang lain. Kalau yang orang itu ada, kalau nggak ada, jadi lebih baik saya mau mandi. Jadi usulan Amr bin As tidak dilaksanakan, walaupun beliau mengatakan terima kasih atas tawaran pakaiannya. Tuh.
Jadi intinya apa? Intinya hadis ini tadi sama dengan di atas tadi, air sperma sahabat Umar itu selalu menganggap menyebabkan mengulangi sholat, berarti sama dengan menganggap najis, mutanajis. Sekali lagi sahabat Umar tidak menganggap air sperma najis ya, suci, tapi mutanajis, kena campuran najis. Kemudian qala Malik fi rajulin wajada fi thawbi athar. Imam Malik berkata pada seorang laki-laki dengan tadi sahabat Umar tadi, pada zamannya Imam Malik, berarti udah tabiin, ada seseorang yang menemukan bekas air sperma di kainnya, walayadri mata kana, dia tidak tahu tuh si laki-laki tadi apakah itu kapan bekas sperma itu kapan. Walayad kursean ro'afi namanihi, dan dia tidak menyebutkan bahwa dia mimpi. Kola, karena laki-laki tadi bertanya, lihat getasil. Kalau begitu, kalau kamu lagu nggak tahu itu air manis kapan, ya sudah, lihat getasil min ahdas. Kamu mandi dari hadas, naumin namahu. Anggap saja tadi malam kamu mimpi. Karena bisa terjadi mimpi itu tidak harus merasakan. Banyak orang yang tiba-tiba bangun tidur ada. Makanya ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan, bukan laki-laki, datang pada Nabi. Ini sebelum itu, Rasul, kalau seorang perempuan mimpi keluar sperma, apakah wajib mandi? Hal min guslin idza ra'atil mar'atu, ya. Terus kata Rasulullah, Rasulullah belum menjawab, itu kan yang bertanya Sulaim. Ummu Sulaim perempuan ya. Ummu Sulaim dari Madinah tanya, apakah perempuan wajib mandi kalau idza ra'at, apa melihat air sperma? Ummu Sulaim langsung wagotot. Iya, amit-amit nanya gituan, itu kata si Ummu Salamah orang Mekah, malu. Kata Rasulullah, wajib mandi idza ra'at, kalau memang melihat air sperma. Kalau nggak melihat, berarti nggak wajib. Malam-malam mimpi, begitu diperiksa nggak ada, nggak wajib mandi. Tapi nggak mimpi tiba-tiba ada, wajib mandi. Begitu ini kok ada bekas ini ya, padahal tidak habis hubungan dengan suami istri misalkan, lah itu wajib mandi. Itu dalam Sahih Bukhari, di sini nggak ada ya. Nah ini jadi kembali. Tadi jadi usulan dari sahabat Amr bin As, minjem kain sama temannya itu, sahabat Umar tidak, walaupun terima kasih, tapi takut dibuat jadi alasan untuk orang-orang yang setelah aku nanti. Kembali nih, fa in kana shalla ba'da dzalika naum fal yu'id ma kana shalla ba'da dzalika naum min ajli arna rajul rubbama talama wala yara syai'an wa yara wala yahtalim fa idza wajara fi thawbi ma'an fa alaihil ghuslu. Nih yang tadi saya terangkan. Jadi intinya, kalau ada orang sudah sholat setelah tidur kemudian melihat ada bekas atau ada air sperma di kainnya, maka hendaklah mengulangi sholatnya. Sekarang kalau mimpi tidak ada bukti, berarti tidak wajib, tidak usah sholat lagi, tidak usah, maksudnya tidak usah mandi. Kalaupun terlanjur udah sholat ya udah, nggak usah mengulang. Tapi kalau melihat barangnya, walaupun tidak mimpi, maka wajib mandi. Kalau sudah sholat taunya, maka wajib diulang sholatnya. Itu. Nah ini jadi kembali. Kenapa? Tadi sahabat Umar, orang cuma tidur di bawah pohon bisa
mimpi. Kita manusia itu namanya ada sperma ini, kalau lama tidak dikeluarkan itu pasti akan keluar dengan melalui dalam keadaan mimpi. Nah, sementara sahabat Umar karena sibuknya mengurus negara, mungkin tidak sempat dengan istrinya sampai di perjalanan pun sampai bisa terjadi mimpi. Kemudian sedikit lagi, yang namanya laki-laki kalau udah tua ya, ini beda dengan perempuan. Kalau perempuan semakin tua, apalagi udah menopause, sudah tidak mungkin keluar air sperma. Ya. Udah nggak ada gairah, nggak ada nafsu. Kalau laki-laki malah semakin tua semakin kayak keran, semakin sudah gampang bocor. Ya. Kalau masih muda masih bisa nahan, kalau udah tua nggak bisa. Nah itu makanya bisa terjadi lewat mimpi. Jadi apa saraf-saraf yang untuk menahannya itu sudah lemah. Jadi gampang ini. Jadi maaf kalau misalnya ini yang muda-muda nih punya orang tua, bapak udah tua, istrinya meninggal, jangan ngelarang nikah lagi, biarin itu. Itu saya keterangan dari Nabi tuh ya, nggak tahu kalau menurut kedokteran, wallahu alam saya belum pernah tuh. Tapi saya dapat dari At-Tibbun Nabawi, pokoknya keterangan dari Nabi seperti itu. Ya. Jadi semakin tua semakin nggak bisa gampang nahan kayak waktu muda. Orang muda kerja kemana-mana masih bisa nahan berhari-hari. Udah tua udah dol itunya, dratnya. Aduh. Kembali tadi guslul mar'ati idza ra'at mithla mayar rajul. Sama nih, perempuan juga kalau melihat seperti apa yang dilihat laki-laki juga wajib mandi. Haddatsani an Malikin an Ibsyabin an Urwah bin Zubair anna Umma Sulaimin. Ini yang tadi saya terangkan itu hadisnya. Qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu taro fil manam mithla mayar rajul atagtasilu. Rasul, seorang perempuan melihat seperti apa yang dilihat oleh laki-laki di waktu tidur, maksudnya mimpi. Atagtasilu, apakah perempuan wajib mandi? Rasul, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Rasulullah menjawab, ya, wajib mandi. Fal tagtasil, kata Rasulullah. Faqalat laha Aisyah, pada saat itu Ummu Sulaim bertanya, ada Siti Aisyah di sampingnya. Maka Siti Aisyah berkata, uffin laki, ih jorok kamu itu, Ummu Sulaim nanya-nanya gituan. Kalau di Sahih Bukhari-nya Ummu Salamah, ini di sini Aisyah. Artinya bisa terjadi apa pada saat itu apa di Ummu Sulaim atau di Aisyah, suatu ketika juga di Ummu Aisyah juga. Wahal tarodzalikal mar'ah. Kemudian apakah melihat ini? Apakah bisa perempuan melihat sesuatu atau maksudnya mimpi gitu maksudnya? Faqala Rasulullah taribat yamuni. Rasulullah menjawab Aisyah, taribat yaminuki. Bertemu debu tangan kanan kamu, hai Aisyah. Maksudnya ya tentu saja perempuan juga bisa mimpi. Betul. Bahkan kalau dalam Sahih Bukhari ada terusannya begini. Madza syabahal walad wala ummaha. Apa sebabnya anak itu menyerupai ibunya? Siti Aisyah diam. Rasulullah teruskan. Kata Rasulullah, perempuan syahwatnya lebih gede. Jadi mana kata Rasulullah dalam hadis yang lain, idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah syabahal walad abah wa idza sabaqat
ma'ul mar'ati syabhal walad ummaha. Kalau anak itu, kalau hubungan suami istri yang lebih dulu keluarlah suaminya, maka pasti anaknya mirip kayak bapaknya. Kalau waktu hubungan suami istri yang lebih dulu keluar adalah ibunya, maka anaknya akan mirip ibunya. Coba pikir, hai Aisyah, dalam hadis Sahih Bukhari ini terusannya. Kenapa anak banyak yang menyerupai ibunya? Siti Aisyah diam. Karena perempuan syahwatnya lebih gede. Karena syahwatnya lebih gede, maka tentu saja lebih dulu istrinya daripada suaminya. Laki-laki, ini kaitannya dengan mimpi tadi. Laki-laki yang syahwatnya kecil saja mimpi, apalagi perempuan syahwatnya gede, ya tentu saja bisa terjadi mimpi gitu loh. Walaupun betul lebih banyak laki-laki yang mimpi, perempuan jarang. Kenapa? Karena kalau perempuan bisa menahan, ditahan oleh rasa malunya. Dalam hadis yang lain berkait itu, fudilatil mar'ah fudilatin nisa alar rijal bitis'in wa tis'ina juz'an minasyahwah. Perempuan melebihi laki-laki dalam hal syahwat 99. Laki-laki cuma 1. Walakinnallaha alqa alainal haya. Akan tetapi Allah menjatuhkan rasa malu, masukin rasa malunya di perempuan itu 99. Laki-laki cuma 1. Jadi 99 syahwatnya dibendung oleh 99 rasa malu. Walau lal haya alaihinna, kata Allah, seandainya perempuan rasa malunya hilang tuh yang 99. La barokna rijal fil aswaq. Niscaya banyak laki-laki yang diperkosa di pasar oleh perempuan. Kalau hilangnya malu. Malunya hilang dibalik. Kalau malunya hilang. Yang sekarang terjadi banyakkan laki-laki yang memperkosa perempuan, dan itu di gedung-gedung atau di tempat-tempat yang tertutup. Bagaimana kalau 99 syahwatnya, padahal syahwatnya cuma 1, nggak keburu bawa ke gedung. Jadi dengan demikian, kata Rasulullah, ya perempuan juga bisa terjadi mimpi, bukan hanya laki-laki. Lalu bagaimana kalau tadi jawabannya, kalau melihat air sperma wajib mandi, kalau tidak melihat tidak wajib mandi. Malam-malam mimpi, begitu diperiksa nggak ada, nggak wajib mandi. Begitu ada, wajib mandi. Jangankan mimpi, tidak mimpi pun, begitu pagi-pagi ada bukti, wajib mandi. Ini kalau misalkan nggak melakukan hubungan. Kalau tadi malamnya habis isya melakukan hubungan, bisa terjadi itu air sperma suami. Ya, itu bukan mimpi namanya. Nah ini kembali tadi, ini Siti Aisyah dalam hal ini selalu berkata, kulil haqqo walau kana murra. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit, jorok. Gitu. Kalau nggak dijelaskan, bagaimana orang ini udah jelaskan aja masih banyak ya, masih banyak yang datang ke saya bahwa tidak mandi, melakukan hubungan itu karena tidak keluar, dianggapnya belum wajib. Padahal kemarin udah lewat. Kalau udah khitannya udah ketemu, berarti sudah wajib mandi walaupun belum keluar. Gitu. Kemudian wa aina yakunu syabah itu wa mata aina yakunu syabah ini tadi ya. Jadi kaitannya dengan tadi, bagaimana bisa anak menyerupai ibunya, karena ibu syahwatnya lebih gede, makanya bisa laki-laki mimpi ya perempuan pun mimpi. Ini masih ada kaitan dengan tadi.
Hadatsani an Malikin an Hisyam an Urab bin Abi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qalat. Nah, ini Ummi Salamah sebagai istri Nabi. Kalau tadi Aisyah, sekarang Ummu Salamah, sama-sama istri Nabi. Qalat ja'at Ummu Sulaim. Kata Ummu Salamah nih, Ummu Sulaim adalah seorang istrinya Abi Thalhah Al-Ansori, yaitu orang Madinah. Ja'at ila Rasulullah, datang Rasulullah SAW. Faqalat ya Rasulullah. Ummu Sulaim bertanya, ya Rasulullah, innallaha la yastahil haq. Dia sebelum bertanya, dia mengucapkan, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu tentang kebenaran. Jadi saya pun mau tanya nih Rasul. Hal alal mar'ati min ghuslin, apakah wajib mandi bagi seorang perempuan idza hiyah talamat, tatkala dia mimpi? Faqala, jawab Nabi, na'am ya idza ra'atil ma'tabi. Na'am ya, tadi segan syarat kalau melihat air sperma. Kalau mimpi tapi tidak melihat air sperma berarti tidak wajib mandi. Karena berarti mimpinya belum keluar. Dibalik berbeda, kalau ada bukti ada air sperma walaupun tidak mimpi itu wajib mandi. Jami'u ghusl janabah. Mengumpulkan orang yang mengumpulkan mandi jinabat. Maksudnya apa mengumpulkan jinabat? Misalkan melakukan hubungan suami istri berkali-kali, mandinya satu kali, namanya mengumpulkan mandi. Hadatsani Yahya an Malikin an Nafi'in an Abdullah bin Umar kana yaqul la ba'sa an yuktasala bi fadlil mar'a malam takun haidon au junuban. Jadi kata Abdullah bin Umar, karena yaqul, beliau berkata, la ba'sa ayyuktasala. Tidak apa-apa boleh mandi bekas air perempuan. Malam takun haidon, selama perempuan itu tidak haid. Jadi begini. Karena orang dulu kan airnya sedikit. Kalau sekarang ya nggak perlu dibahas, boleh nggak perlu ditanya, boleh nggak? Ya boleh, orang air banyak. Lagi pula sekarang pakainya keran, shower kan gitu. Ya nggak perlu dibahas, udah boleh bareng. Ini maksudnya dulu airnya di bak, ya, airnya sedikit. Kemudian bekas kita perempuan dulu yang mandinya misalkan, tinggal laki-laki itu namanya mandinya bekas, airnya bekas perempuan. Itu boleh, kata apa tuh namanya Abdullah, asal tadi ya, asal ada masih ada 2 kulah, atau misalkan sedikit tapi belum mustamal. Kalau sampai airnya pas 2 kulah harusnya bareng. Nah, misalnya nih, ini kok embernya cuma pas 2 kulah. Kalau duluan laki-laki itu masih kurang. Maka untuk supaya apa itu namanya boleh bareng mandinya. Dibur masing-masing ngambil bareng, itu walaupun nanti akhir belakangan kan nanti pasti kurang. Itu boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan Siti Aisyah. Sekalian ngajarin. Misalkan nih ada bahasa, iya emangnya nggak malu? Lo mandi nggak malu? Masa mandi malu, giliran hubungan di pan nggak malu kan? Lah kalau itu kan sudah jadi kajasatil wahid, kenapa harus malu? Lebih-lebih kalau mau malu lebih-lebih diranjang daripada di koleman di bareng gitu. Jadi jangan ngomong mandi malu itu. Ya udah kalau udah jadi suami istri berarti udah jadi kal jasadil wahid, seperti jasad sendiri gitu. Gitu. Nah, kembali lagi pada pelajaran. Anna haddatsani an Malikin an Nafi'in anna Abdullah bin Umar kana
roku fis saubi wa huwa junubun tsumma yusalli fihi. Abdullah bin Umar dia berkeringat pada kainnya. Pada saat itu dia dalam keadaan junub. Tsumma yusalli fihi, kemudian dia sholat pada kain tersebut. Ya. Artinya apa? Ini bukan berarti bukan waktu punya jinabat sholat. Udah jelas Abdullah udah kena, udah paham. Setelah mandi tentu saja kemudian sholat. Cuma pakaiannya itu pakai kain yang tadi. Ya. Pakai kain yang berhubungan dengan istrinya. Kemudian dia berkeringat, otomatis kan jadi apalagi. Yang tadinya udah kering jadi dengan keringat tadi jadi basah. Si air sperma yang tadi udah kering itu jadi basah. Artinya apa? Boleh